Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adina Putri Wijaya. Saya akan menjelaskan tentang genetika dan hereditas. Baiklah teman-teman, tidak seperti banyak penyakit fisik yang terbukti herediter, seperti fibrosis kistik, Huntington, dan distrofi muskular, asal mula gangguan jiwa tidak terjadi secara sederhana. Teori dan studi terkini mengindikasikan bahwa beberapa gangguan jiwa dapat dikaitkan dengan gen tertentu atau kombinasi gen. Tetapi, sumbernya bukan hanya berasal dari genetik, tapi juga berasal dari non-genetik. Sampai saat ini, salah satu penemuan yang paling menjanjikan ialah identifikasi dua gen yang terkait dengan penyakit Alzheimer dengan jumlah kromosom 14 dan 21. Baiklah teman-teman, dapat kita ketahui bahwa riset terus dilakukan untuk menemukan keterkaitan genetik dengan penyakit lain, misalnya penyakit skizofrenia dan gangguan mood. Hal ini menjadi fokus riset yang terus dilakukan di Human Genome Project yang didanai oleh National Institute of Health and Department of Energy di Amerika Serikat. Proyek riset internasional ini dimulai pada tahun 1988 yang merupakan proyek riset terbesar dalam bidangnya dengan tujuan mengidentifikasi semua DNA manusia, karakteristik manusia, serta penyakit yang terkait dengan DNA. Kemudian, para peneliti ini menerbitkan hasil dalam jurnal Science. Informasinya dapat kita peroleh lebih lanjut dengan mencari di internet. Baiklah teman-teman, terdapat 3 tipe studi yang biasanya dilakukan untuk menyelidiki dasar genetik gangguan jiwa. Yang pertama itu studi kembar digunakan untuk membandingkan angka kejadian gangguan jiwa tertentu atau sifat kembar menurut zigot atau kembar identik yang memiliki struktur genetik yang sama, dan kembar zigot atau kembar fraternal yang memiliki struktur genetik yang berbeda. Kembar fraternal memiliki kesamaan genetik seperti saudara kandung, bukan kembar. Yang kedua itu studi adopsi digunakan untuk menentukan sifat di antara anggota keluarga biologis versus anggota keluarga adopsi. Kemudian yang ketiga itu ada studi keluarga digunakan untuk membandingkan apakah suatu sifat lebih umum ditemukan di antara kerabat tingkah pertama, yaitu orang tua, saudara kandung, kemudian ada anak-anak, daripada di antara kerabat jauh atau populasi umum. Walaupun beberapa keterkaitan genetik ditemukan pada gangguan jiwa tertentu, studi yang dilakukan tidak menunjukkan bahwa gangguan tersebut hanya terkait secara genetik. Pengaruh sifat yang diturunkan versus pengaruh lingkungan masih diperdebatkan. Debat tentang alami versus pengasuhan, pengaruh faktor lingkungan atau psikososial itu juga dapat menjadi pengaruh terhadap gangguan jiwa. Baiklah, selanjutnya itu tentang stres dan sistem imun, psikoimunologi. Banyak para peneliti melakukan banyak cara untuk menemukan penyebab gangguan jiwa yang mungkin psikoimunologi. Suatu bidang studi yang relatif baru mempelajari efek stresor psikososial pada sistem imun tubuh. Sistem imun tubuh yang terganggu dapat menyebabkan terjadinya berbagai penyakit, khususnya pada populasi yang terjadi secara genetik dapat terjadi dengan lebih beresiko. Sejauh ini, upaya untuk mengaitkan stresor spesifik dengan penyakit tertentu tidak berhasil. Kemudian, infeksi sebagai penyebab yang mungkin. Beberapa peneliti berfokus pada infeksi sebagai penyebab gangguan jiwa. Kebanyakan studi yang menggunakan teori virus berfokus pada skizofrenia. Sejauh ini tidak ada yang memberi bukti spesifik atau bukti yang meyakinkan. Teori yang sedang dikembangkan dan diuji meliputi keberadaan virus yang memiliki afinitas terhadap jaringan SSP. Kemungkinan bahwa virus sebenarnya dapat mengubah gen manusia dan ibu terpapar virus selama perkembangan sistem saraf janin yang kritis. Susan Swedo, Kepala Bagian Pediatrik dan Pengembangan Neuropsikiatri di National Institute of Mental Health, telah mempelajari hubungan bakteri Streptococcus dan gangguan obsesi kompulsif OCD pada anak-anak. Dalam suatu studi pada 28 anak penderita OCD pada tahun 1959, Swedo mengganti plasma darah mereka yang mengandung antibodi Streptococcus kadar tinggi dengan plasma donor yang sehat. Dalam 1 bulan, insidensi tik menurun sebesar 50% dan gejala OCD lain berkurang sebesar 60%. Washington tahun 99. Studi seperti ini berkesan menjanjikan dalam menemukan kaitan antara infeksi dan gangguan jiwa. Kemudian selanjutnya itu peran perawat dalam riset dan pendidikan. Dari semua laporan riset dalam bidang neurobiologi, genetika, dan hereditas, implikasi untuk klien dan keluarga mereka masih belum jelas atau spesifik. Laporan media tentang riset dan studi baru seringkali membingungkan atau tidak dipahami dengan baik oleh klien dan keluarga. Teman-teman, dapat kita ketahui bahwa perawat harus membantu klien dan keluarga mendapat informasi tentang kemajuan dalam bidang tersebut, tetapi juga harus membantu mereka membedakan antara fakta dan hipotesis. Perawat dapat menjelaskan apakah atau bagaimana riset yang baru dapat mempengaruhi terapi atau prognosis klien. Perawat merupakan sumber yang baik untuk memberikan informasi dan menjawab pertanyaan. Baiklah teman-teman, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.